Pernah nggak sih kamu kepikiran, pas lagi asik main di pantai, ngeliatin ombak datang silih berganti, apakah air dari tengah laut itu beneran pindah sampai ke kaki kita? Rasanya airnya kayak bergerak maju terus kan? Tapi faktanya nggak gitu loh. Nah, jawaban singkatnya adalah enggak. Airnya sendiri sebenarnya nggak benar-benar pindah dari tengah laut ke pinggir pantai. Coba bayangin deh, ada sebuah botol yang terapung di laut. Waktu ombak lewat, botol itu cuma akan bergerak naik dan turun di tempat yang sama. Nggak ikut ke gulung sampai ke darat. Ini karena gelombang pada dasarnya adalah getaran yang merambatkan energi, bukan memindahkan materi atau zat perantaranya. Jadi, yang sampai ke kita itu energinya, yang bikin air di dekat pantai, ikut bergerak naik turun, menciptakan efek ombak yang kita lihat. Partikel airnya sendiri cuma berosilasi atau bergerak di sekitar titik setimbangnya. Keren, ya? Secara umum, ada dua jenis utama gelombang yang perlu kita kenali. Pertama, gelombang transversal. Ini yang paling sering kita bayangkan. Bentuknya kayak ombak di laut tadi, punya puncak yang disebut bukit, dan bagian bawah yang disebut lembah. Arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh lainnya itu gelombang pada tali yang kita goyangkan naik turun. Kedua, ada gelombang longitudinal. Kalau yang ini, arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Jadi, bentuknya bukan bukit dan lembah, tapi ada bagian yang mampat atau disebut rapatan, dan ada bagian yang renggang. Contoh paling gampang dari gelombang ini adalah gelombang suara, atau gelombang pada pegas atau selingki yang kita dorong tarik. Selain dibedakan berdasarkan arah getarannya, gelombang juga bisa dikelompokkan berdasarkan medium atau zat perantaranya. Ada yang namanya gelombang mekanik. Gelombang jenis ini butuh banget medium untuk merambat. Tanpa medium dia nggak akan bisa ada. Contohnya ya gelombang suara. Suara bisa kita dengar karena getarannya merambat lewat partikel udara. Di ruang hampa, seperti di luar angkasa, nggak ada suara sama sekali. Nah, lawannya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini super istimewa karena nggak butuh medium buat merambat. Dia bisa melesat bebas di ruang hampa sekalipun. Contohnya apa? Banyak banget. Cahaya matahari yang sampai ke bumi, gelombang radio, sinyal Wi-Fi, microwave, sinar X. Semuanya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ngomongin gelombang, pasti nggak jauh-jauh dari rumus fisika. Tapi tenang, rumusnya simpel kok. Ada satu rumus sakti yang menghubungkan tiga komponen utama gelombang, yaitu cepat rambat, panjang gelombang, dan frekuensi. Rumusnya adalah cepat rambat dilambangkan dengan huruf W sama dengan panjang gelombang yang dilambangkan dengan simbol Yunani lambda dikalikan dengan frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F. Jadi, V sama dengan lambda kali F. Panjang gelombang itu jarak satu bukit dan satu lembah, sementara frekuensi adalah jumlah gelombang yang lewat per detik. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung salah satu variabel jika dua variabel lainnya diketahui. Penting banget nih, jangan lupa, dicatat ya. Jadi sekarang kita tahu kan, betapa pentingnya gelombang dalam kehidupan kita. Coba bayangin dunia tanpa gelombang. Nggak akan ada musik yang bisa kita dengar, nggak ada warna-warni indah yang bisa kita lihat, dan yang paling penting buat zaman sekarang, nggak akan ada sinyal handphone atau wifi. Semua teknologi komunikasi modern kita bergantung pada prinsip gelombang elektromagnetik. Ternyata, belajar IPA bisa seasik dan serelevan ini dengan kehidupan sehari-hari. Kan? Kalau kamu suka konten seperti ini dan mau tahu lebih banyak fakta sains seru lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton.